Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Studi Konstitusi dan Lembaga Negara. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di semester ini. Saya akan menjelaskan mengenai Konstitusi Republik Rakyat Cina atau Rakyat Tiongkok. Jadi memang minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai beberapa konstitusi negara lain, yaitu terutama mengenai Republik Demokratik Korea Utara, terus konstitusi Inggris maupun konstitusi Amerika Serikat. Nah, pada kali ini adalah materi yang terakhir, yaitu membahas tentang konstitusi Republik Rakyat Tiongkok atau Rakyat Cina. Kalau kita berbicara mengenai konstitusi Republik Rakyat Tiongkok atau RRC atau RRT, kita bisa melihat dari secara pendahuluan bahwasanya di situ memang kehidupan politik di Cina merupakan produk masa revolusi yang panjang. Nah, ini memang Cina itu sangat terkenal sekali terutama dalam hal kehidupan politiknya di masa-masa sebelumnya, karena memang di Cina terdapat banyak sekali kerajaan yang mana dengan adanya berbagai macam kerajaan tersebut pada akhirnya muncul revolusi yang pada akhirnya sampai dengan saat ini produk politiknya masih digunakan. Nah, itu dimulai dari tahun 1911 sampai dengan 1949. Nah, revolusi pertama itu 1911 menggantikan sistem kerajaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Lalu revolusi kedua dilakukan 1928, itu membentuk pemerintah pusat yang baru di bawah naungan atau di bawah kekuasaan Kuomintang. Nah, Kuomintang ini adalah partai komunis, partai nasionalisnya Cina pada waktu itu. Nah, sehingga ini awal mula muncul partai politik itu di tahun 1928 itu di Cina atau di Tiongkok. Lalu revolusi ketiga, nah ini yang sampai sekarang masih dipakai oleh bangsa Cina atau negara Cina, yaitu Partai Komunis Cina (PKC). Nah, ini muncul di 1949. Nah, ini adalah partai yang berkuasa dari 49 sampai dengan sekarang. Nah, negarawan Cina itu Mao Zedong itu juga adalah tokoh utama yang menyuburkan komunisme. Ini salah satu tokoh utama di Cina yang melakukan penyuburan atau menyebarkan ideologi-ideologi dari Partai Komunis Cina yang sampai dengan saat ini. Lalu konstitusi pertama kali diciptakan itu pada tanggal 20 September 1954. Ini konstitusi Cina pertama kali diciptakan oleh pemerintah Cina dan segenap dari dari kongresnya, yaitu pada tanggal 20 September 54. Nah, sebelum itu sebuah konstitusi interim seperti dokumen yang dibuat oleh Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina. Jadi sebelum adanya konstitusi secara resmi, Cina itu sudah ada konstitusi sebenarnya. Tetapi konstitusinya dalam hal dokumen-dokumen saja, dalam bentuk dokumen-dokumen saja yang belum disahkan secara jelas dan secara eksplisit seperti yang sekarang. Kalau sekarang itu sudah jelas bahwasanya Cina itu mempunyai undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pegangan sebuah negaranya, itu pertama kali di tahun 54 atau 1954. Nah, komunisme di Cina itu tidak hanya merupakan sistem politik yang menjadi dasar bagi konstitusi di Cina, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup. Nah, ini gaya hidup dari masyarakatnya, dari para bangsawannya atau bangsanya di Cina itu juga dicerminkan dari ideologi yang dianut, yaitu ideologi dari komunis. Nah, satu adalah gagasan monoisme sebagai lawan dari pluralisme. Nah, gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berlainan aliran pemikiran merupakan perpecahan. Jadi memang di Cina itu jarang sekali ada golongan-golongan atau gagasan-gagasan pemikiran lain. Yang sampai saat ini ada ya hanya satu, yaitu ideologi dan gagasan pemikiran mengenai yang dipakai oleh Cina, itu mengenai komunisme. Karena memang partai yang dianut itu adalah Partai Komunis Cina pada saat ini, PKC. Nah, pendahuluan di sini selanjutnya adalah ada kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai komunisme. Ini awal mulanya ya, pelaksanaan pemaksaan dipakai dalam 2 tahap. Pertama terhadap musuh.
Nah, ini musuh-musuhnya ditaklukkan untuk berpindah atau beralih kepada aliran-aliran ideologi yang lain. Nah, negara kedua adalah negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Nah, ini negara ini sebagai alat. Nah, alatnya apa? Seperti polisi, tentara, kejaksaan dan lain sebagainya. Ini salah satu alat atau apa namanya? Sebuah alat negara yang bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai visi dan misi dari partai atau ideologi politik di Cina tersebut. Bentuk dan sistem pemerintahan di Cina. Nah, bentuk dan pemerintahannya itu berdiri tahun 1949 dengan menumbangkan dinasti Qing, tetapi baru pada tahun 1954 secara mapan Cina ditetapkan dalam Kongres. Jadi sebelum 1954 ini memang sudah ada pemerintahan, tetapi belum secara resmi. Nah, secara resminya pemerintahan itu muncul atau pemerintahan itu ditetapkan di Kongres Rakyat Nasional, karena Kongres ini kalau di kita adalah sidang paripurna. Nah, kalau di Cina ini adalah salah satu kongres tertinggi atau sidang tertinggi di Cina itu Kongres namanya. Nah, itu ditetapkan bahwasanya 1954 pemerintahan pertama kali dan pemerintahan baru itu yang muncul di Cina. Bentuk negaranya adalah kesatuan yang terdiri dari 23 provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis. Nah, karena memang satu partai atau monopartai yang dianut di Cina. Kepala negara itu ada presiden, sedangkan kepala pemerintahan ada perdana menteri. Memang Cina ini unik ya, walaupun dia mempunyai presiden, tapi dia ada kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri. Kalau di kita dengan sistem pemerintahan atau bentuk pemerintahannya adalah republik, sistemnya demokrasi misalkan, karena bentuk negara kesatuan, tapi yang membedakan antara Cina dengan Indonesia adalah dalam sisi kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau kepala negara di kita adalah presiden, kepala pemerintahan juga presiden. Nah, bentuk pemerintahannya sama yaitu republik, tapi sistem demokrasinya yang berbeda. Nah, kalau bentuk negara kita juga sama, kesatuan. Cuman secara keseluruhan sistem demokrasi yang dianut di Cina dengan di Indonesia sangat berbeda sekali, dan itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena di Indonesia itu sudah diakui bahwasanya setiap orang berhak mempunyai kewenangan atau setiap orang berhak untuk membentuk sebuah partai atau organisasi. Dalam hal ini bisa partai politik, bisa yang lainnya. Makanya kalau di Indonesia partai politiknya sangat banyak sekali. Kalau di tahun 2019 kita bisa lihat ada sekitar 15 partai politik sampai dengan Partai Aceh. Nah, itu salah satu bentuk bahwasanya memang diakui di Indonesia sebagai partai politik itu bukan hanya satu partai saja, tapi bisa berbagai macam partai. Nah, presiden ini dipilih oleh Kongres dengan masa jabatan 5 tahun. Biasanya merangkap sebagai ketua partai. Kalau di Korea, presiden Kim Jong Un itu sebagai sekjennya. Tapi kalau di Cina, presiden Cina ini Xi Jinping ini dia sebagai ketua partai. Nah, dia diangkat sebagai presiden. Sedangkan untuk jabatan perdana menteri itu sekjen. Nah, ini yang membedakan. Kalau di Korea Utara itu perdana menteri ditunjuk oleh oleh presiden dengan melalui kongresnya, tapi bukan dari sekjen, melainkan memang dari anggota partai politik. Nah, kalau di Cina jelas ketua partai sebagai presiden, sekjen sebagai perdana menteri yang diusulkan oleh presiden tentunya dan ada persetujuan dari kongres. Nah, bentuk dan sistem pemerintahan ini di Cina atau di RRT menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional, National People Congress. Nah, ini sudah dilakukan dari berbagai macam abad, dari berbagai macam tahun, dengan jumlah 2.979 orang yang ikut kongres. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota, dan provinsi. Nah, dari wilayah, kalau di kita mungkin di wilayah atau di daerah itu kan ada DPRD. Nah, perwakilannya itu dari DPRD-nya kota, provinsi maupun wilayah dan daerah. Nah, kalau di kita kan ada juga, tapi dalam sidang paripurna DPRD di kabupaten kota itu tidak bisa ikut mewakili karena sudah diwakili oleh DPR RI yang berasal dari dapil-dapilnya masing-masing.
Lalu struktur pemerintahan daerah di Cina pada dasarnya terdiri dari 3 tingkatan pemerintahan resmi, yaitu provinsi, kabupaten, dan dasar ditambah dengan berbagai unit lain. Dasar ini kalau di kita kan masih ada provinsi, kabupaten atau kota, terus kecamatan, ada desa. Nah, kalau di Cina dari mulai provinsi, kabupaten, dan dasar. Nah, ini levelnya di level dasar ini levelnya berada di level kecamatan. Mekanisme konstitusional demokrasi rakyat Cina ini menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Jadi memang istilah ini memang bagian dari ideologi yang sudah ditanamkan oleh pemimpin atau the founding father Cina. Pada tahun 1954 secara mapan konstitusi Cina diterapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja atau kelas buruh. Memang kalau kita belajar secara sosialis itu memang mayoritas adalah kelas buruh atau kelas pekerja yang memimpin. Nah, ini juga terjadi di Korea Utara karena Korea Utara kan partai yang mayoritas adalah partai buruh atau partai pekerja. Nah, kalau di Cina kan partai komunis, cuman dia mengadopsi atau kelas-kelas buruh atau para pekerja itu juga menjadi bagian dari partai komunis tadi. Badan kekuasaan eksekutif, lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan dewan negara. Nah, ini badan eksekutifnya ya, presiden itu 5 tahun dengan kongres tadi. Nah, presiden itu sebagai kepala negara, simbol penting kesatuan negara, biasanya menjadi pembesar dalam berbagai acara kenegaraan atau upacara kenegaraan. Secara formal, presiden dipilih oleh Kongres Nasional sesuai dengan pasal 62 di Konstitusi Cina. Dalam prakteknya pemilihan ini jatuh ke dalam kategori pemilihan calon tunggal karena memang tidak ada lagi partai politik yang mencalonkan diri mencalonkan presiden karena memang mayoritas partai hanya monopartai yaitu Partai Komunis Cina saja. Nah, kandidat direkomendasikan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional. Jadi ini yang terjadi di Cina. Untuk pemilihan itu pemilihan tunggal atau lawannya adalah lawan kotak kosong. Dewan Negara merupakan pelaksanaan pemerintahan terdiri dari 40 menteri yang dipimpin dan dinominasikan oleh Perdana Menteri. Jadi kepala pemerintahan memang di Perdana Menteri yang diambilkan dari sekjen partai tetapi dengan persetujuan dari Kongres. Jabatannya sama yaitu 5 tahun. Organ administratif utama atau Dewan Negara yang terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan kepala-kepala dari semua kementerian. Dewan Negara secara langsung mengawasi pemerintahan rakyat berbagai macam, baik itu di kabupaten, kota, maupun provinsi ya. Nah, tugas pokok dari Dewan Negara itu mengatur dan mengendalikan seluruh struktur administratif. Administrasi ini dikendalikan oleh Dewan Negara, yaitu di bawah naungan Perdana Menteri. Berperan sebagai penerjemah keputusan-keputusan partai ke dalam tindakan-tindakan negara atau penerjemah keputusan partai yang diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan sebuah negara, program-program yang akan dijalankan oleh negara ke masyarakat. Lalu badan kekuasaan legislatif itu parlemen sebagai lembaga legislatif terdiri dari 2 tingkat, nasional dan daerah, yaitu daerah itu di provinsi. Jadi ada DPR RI-nya, ada DPRD di tingkat provinsi. Parlemen pusat itu Kongres, nah merupakan lembaga tertinggi negara, beranggotakan 3.000 pada saat ini, dipilih setiap 5 tahun sekali dari perwakilan provinsi, daerah, otonom, dan tentara merah. Tentara merah ini adalah tentaranya Cina, yaitu memang ada sebagian tentara itu yang dijadikan sebagai anggota Kongres Rakyat Nasional. Jadi dari 3.000 itu tersebar dari perwakilan provinsi ada, dari daerah ada, dari tentara ada. Nah, tugas parlemen itu membuat undang-undang, merancang ekonomi dan anggaran pendapatan serta belanja negara APBN, memilih, mengangkat dan memberhentikan. Tugas sehari-hari parlemen dilaksanakan oleh sebuah standing committee. Nah, Kongres itu juga sama. Kongres Rakyat Cina merupakan organ wewenang tertinggi dan pemegang kewenangan legislatif satu-satunya dalam negara. Kongres Nasional Rakyat Cina dengan 3.000 anggota legislatif menggelar sidang paripurna itu minimalnya setahun sekali. Anggota parlemen bersidang hanya untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan yang sebenarnya sudah diambil secara voting. Karena memang
secara legal harus disidangkan walaupun memang sudah diketahui sebenarnya hasilnya. Bahwasanya hasilnya itu misalkan untuk sebuah program hasilnya sudah disetujui di dalam partai, lalu di dalam kongres itu hanya sebagai simbolik saja, hanya sebagai peresmian resminya saja, biasanya dikongreskan atau disidangkan dalam kongres. Forum untuk mempelajari dan mendukung dan mengesahkan tindakan-tindakan pimpinan pusat, melembangkan dukungan rakyat. Ini tugas-tugas pokoknya ya. Nanti mungkin bisa teman-teman juga membaca secara detail karena memang kalau tugas-tugas pokok hanya sebagian tugas-tugasnya apa sih. Nah, lalu badan kekuasaan yudikatif yang terakhir. Nah, kekuasaan yudikatif ini terdiri dari Supreme People Courts, Local People, dan Special People. Jadi ada 3 badan kehakiman, yaitu yang paling tingkatan tertinggi itu di pusat, di pemerintah pusat, di pemerintah daerah, dan ada badan yudikatif atau badan persidangan spesial khusus. Nah, kalau di kita kan ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Nah, di daerah juga ada pengadilan-pengadilan. Nah, kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku. Nah, ini memang tidak fleksibel ya. Pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu Supreme People Court nih. Jadi memang pimpinan pengadilan atau badan kehakiman tertinggi itu Mahkamah Agung yang dianut oleh Cina. Kalau di kita kan ada 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, tergantung mana. Ya, ada perbedaannya. Kalau berkaitan dengan Undang-Undang Dasar ya ke Mahkamah Konstitusi, kalau berkaitan dengan undang-undang ya ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung rakyat adalah pengadilan tertinggi. Hong Kong dan Makau itu sebagai bagian dari negara Cina atau wilayah administratif, wilayah khususnya Cina. Makau dan Hong Kong ini memang berada di bawah naungan Cina. Makanya beberapa di tahun 2020 kan kemarin bergejolak di Hong Kong karena memang ada undang-undang ekstradisi yang akan diterapkan di Hong Kong. Nah, sedangkan masyarakat Hong Kong itu tidak mau untuk menolak untuk menerapkan undang-undang ekstradisi Cina yang dilakukan di Hong Kong karena memang selama ini Hong Kong itu mayoritas berada di bawah naungan secara hukum itu berada di bawah naungan Inggris dan Portugis. Cuman setelah beberapa tahun sudah diserahkanlah kembali ke Cina. Lalu tugas pokok yudikatif, kejaksaan mempunyai kekuasaan yang bebas, termasuk menyelidiki, penuntutan, dan seterusnya. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku dan oleh pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada Kongres. Nah, ini pengadilan itu juga harus bertanggung jawab kepada Kongres karena Kongres itu merupakan sidang tertinggi di sebuah negara. Nah, lalu selain itu di Cina juga pernah melakukan amandemen. Amandemen dalam hal ini perubahan konstitusi. Nah, pertama kali atau konstitusi Cina adalah hukum tertinggi di dalam Republik Rakyat Cina. Jadi konstitusi itu sebagai hukum tertinggi. Konstitusi versi sekarang ini diadopsi oleh Kongres Rakyat Nasional ke-5 pada 4 Desember. Jadi memang sudah diadopsi, sudah dilakukan amandemen ke-5. Konstitusi ini terdiri dari 5 bagian: mukodimah, pokok hak dan kewajiban warga negara, struktur negara, dan bendera nasional serta emblem atau lambang-lambang negara. Perubahan dibuat pada tahun 1988, 1993, 1999, dan yang paling terbaru 2004. Ini konstitusi terakhir yang diamandemen di Cina itu terakhir 2004, yang mana pada tahun 2004 ini mengakomodir hak milik pribadi, hak asasi manusia yang dilindungi, dan sektor-sektor non-public ekonomi ini juga diakomodir dalam sebuah konstitusi Cina. Isi konstitusi Cina itu diantaranya menjadikan Partai Komunis Cina sebagai penguasa dan membentuk sistem komunis sampai dengan sekarang. Komunisme mencerminkan suatu gaya hidup. Nah, itu yang tadi saya jelaskan, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Pembuatan keputusan paling tinggi itu berada di partai politik. Pembuatan keputusan berasal dari komite-komite partai dan seterusnya. Nah, hak asasi di RRC itu tokoh pemikir Cina liberal seperti Han Depi, Li Buyun, dan Zhang Wei merupakan orang-orang yang berperan penting dalam ditegakkannya keadilan HAM. Jadi memang ada tokoh-tokoh yang memang menegakkan hak asasi manusia di Cina. Salah satunya ada 3 tokoh tadi di Cina. Tahun 80 perubahan sikap pemerintah Cina tentang masalah hak asasi manusia ditunjukkan dengan konferensi tentang hak asasi manusia
yang diadakan oleh pemerintah Cina. Salah satunya Human Rights White Paper. Nah, ini salah satu kongres yang diadakan tahun 91 yang mengakomodasi tentang hak asasi manusia di Cina. Nah, berikut adalah daftar-daftar konferensi tentang hak asasi manusia di Cina. Ada hubungan legal antara hak dan kewajiban tahun 88, pembahasan hal-hal spesifik tentang HAM oleh Research Center for Social Science Development, konsep HAM di Cina oleh People University of China, dan sampai yang terakhir itu adalah Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia tahun 1998. Nah, ini ada berbagai macam konferensi yang sudah dilakukan. Nah, ini teman-teman mengenai materi yang pertemuan kali ini mengenai Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok atau Rakyat Cina. Jadi nanti silakan teman-teman jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya melalui Japri juga boleh atau melalui grup juga boleh, terutama mengenai Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di semester depan. Jangan lupa nanti ada UAS ya, ujian akhir semester, yang nanti akan saya munculkan di minggu depan, sehingga teman-teman silakan belajar. Setelah itu nanti minggu depan teman-teman UAS. Nah, UASnya itu sifatnya terbuka, nanti silakan untuk dikerjakan lalu dikumpulkan melalui My Class. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.